بسم الله الرحمن الرحيم ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Jika video ini muncul di beranda Anda, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepada Anda. Dan sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya awali dengan doa dan harapan. Semoga saudaraku setiap nonton channel ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa tuliskan juga doa dan harapan kalian serta hajat kalian semua agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga setiap doa yang dipanjatkan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku Islami beriman, betapa indahnya mengawali hari dengan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas sebuah amalan yang seringkali terlewatkan, padahal memiliki keutamaan yang luar biasa, terutama dalam urusan rezeki dan keberkahan hidup. Amalan apa itu? Yaitu tidak beranjak setelah menunaikan sholat sunnah qobliyah subuh dan melazimkan dua zikir yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa waktu subuh adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Bahkan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh memiliki nilai yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, keutamaan ini saja sudah menunjukkan betapa berharganya waktu tersebut. Namun tahukah Anda bahwa keberkahan waktu subuh tidak berhenti setelah salam sholat qobliyah? Justru ada momen istimewa setelahnya, di mana langit dunia terbuka dan Allah Azza wa Jalla menawarkan ampunan dan karunia-Nya kepada hamba-hambanya yang beriman. Inilah saat yang tepat untuk kita manfaatkan dengan memperbanyak zikir dan doa. Mengapa kita dianjurkan untuk tidak beranjak dan berzikir setelah qobliyah subuh? Setidaknya ada beberapa alasan mendasar. Yang pertama, menyambung kebaikan. Melanjutkan ibadah setelah ibadah adalah tanda keistiqomahan dan kecintaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak merasa cukup dengan satu kebaikan saja, melainkan ingin terus mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, waktu mustajab. Sebagaimana telah kita ketahui dari hadis-hadis yang sahih, waktu subuh adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Dengan berzikir dan memanjatkan doa setelah qobliyah subuh, kita memiliki peluang yang lebih besar untuk dikabulkan permohonan kita, termasuk dalam hal rezeki dan berkah yang melimpah. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah SAW sendiri memberikan contoh kepada kita untuk memanfaatkan waktu setelah sholat subuh dengan berzikir dan berdoa. Mengikuti sunnah beliau adalah kunci keberkahan dalam hidup kita. Yang keempat, ketenangan hati. Berzikir di waktu pagi yang tenang dapat memberikan ketenangan hati dan pikiran. Dengan hati yang tenang kita akan lebih fokus
dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan lebih mudah dalam menyebut rezeki yang halal. Lalu, zikir apakah yang sangat dianjurkan untuk diamalkan setelah sholat qobliyah subuh? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dua zikir yang memiliki keutamaan yang sangat besar, terutama dalam mendatangkan rezeki dan keberkahan. Zikir yang pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Zikir yang pertama ini sebuah pengakuan akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya penolong dan pelindung kita. Lafaz lengkapnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya pemimpin, dan sebaik-baiknya penolong. Sebagian ulama menambahkan ni'mal maula wa ni'man nasir berdasarkan riwayat lain yang serupa. Mengapa zikir ini begitu dahsyat dalam urusan rezeki? Karena yang pertama, menghadirkan pertolongan Allah. Ketika kita mengucapkan zikir ini dengan penuh keyakinan dan tawakal, kita sedang menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberikan pertolongannya kepada hambanya yang bergantung hanya kepadanya. Pertolongan ini bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk kemudahan dalam mencari rizki, dibukakannya pintu-pintu rizki yang tidak terduga, atau bahkan diselamatkan dari kesulitan ekonomi. Yang kedua, menghilangkan rasa cemas dan khawatir. Masalah rezeki seringkali menjadi sumber kecemasan dan kekhawatiran. Dengan melazimkan zikir ini, hati kita akan menjadi lebih tenang karena kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pengatur rezeki. Rasa cemas yang berlebihan hanya akan menghambat datangnya rezeki. Yang ketiga, menarik keberkahan. Zikir adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, keberkahan akan senantiasa menyertai hidup kita, termasuk dalam hal rezeki. Rezeki yang berkah akan membawa manfaat yang besar bagi diri kita dan keluarga. Yang keempat, mengikuti jejak para nabi dan rasul. Zikir hasbunallah wa ni'mal wakil juga diucapkan oleh para nabi dan rasul dalam menghadapi kesulitan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, beliau mengucapkan kalimat ini. Begitu pula dalam berbagai peperangan, kaum muslimin mengamalkan zikir ini untuk memohon pertolongan Allah. Mengamalkan zikir ini berarti kita mengikuti jejak orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana cara mengamalkannya? Dianjurkan untuk membaca zikir sebanyak 7 kali setelah selesai sholat qobliyah subuh. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad, bacalah dengan khusyuk, tadaburi maknanya, dan hadirkan keyakinan dalam hati bahwa Allah adalah satu-satunya sandaran kita. Zikir yang kedua, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Zikir yang kedua yang juga sangat dianjurkan untuk diamalkan setelah qobliyah subuh adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang artinya Maha suci Allah dengan segala pujiannya, Maha suci Allah yang Maha agung. Mengapa zikir ini memiliki kaitan erat dengan rezeki dan keberkahan? Karena yang pertama, mensucikan Allah dari kekurangan. Zikir ini adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan mensucikannya dari segala kekurangan, kita mengakui kebesaran dan kemuliaannya. Allah Maha Sempurna pasti akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Yang kedua, menarik ampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang mengucapkan zikir ini 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Ampunan dosa adalah salah satu kunci dibukakannya pintu rezeki. Dosa dapat menghalangi datangnya rezeki dan keberkahan. Saudaraku Islami beriman, mari simak kisah berikut, memberikan gambaran bahwa sebenarnya banyak hal yang dapat dilakukan umat Islam agar senantiasa dalam melindungan Allah. Karena kendati yang dilakukan berupa kesalahan dan dosa, maka terdapat banyak pilihan upaya hal tersebut dapat diampuni. Adalah salah seorang murid Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yaitu Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jardani, wafat 1307 Hijriah. Dari Mesir menulis riwayat bahwa suatu ketika ada sahabat mendatangi Nabi Muhammad untuk mengadukan dosa besar yang terlanjur dilakukannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan dosa yang sangat besar. Lalu apa yang dapat melemburnya dariku? Apakah dosamu lebih besar daripada langit?" Tanya Nabi. "Lebih besar dosaku," jawab sahabat tersebut. "Apakah lebih besar daripada kursi? Apakah lebih besar daripada ars?" Selidik Nabi Muhammad. "Lebih besar dosaku," jawab sahabat itu sebagaimana jawaban pertama. "Kalau dengan ampunan Allah," serga Nabi Muhammad SAW. "Ya, lebih besar ampunan Allah," jawab kali ini. Setelah sahabat tersebut menyadari bahwa seberapapun dosa besar, ampunan Allah tetap lebih besar, maka Nabi Muhammad memberitahukan kepadanya berbagai amalan yang dapat melebur dosanya itu. Nabi SAW bersabda, "Jihadlah fisabilillah." Namun di luar dugaan sahabat itu justru menolaknya karena keberatan. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku termasuk orang yang paling penakut. Andaikan tidak ada keluarga yang menemaniku keluar rumah di malam hari, niscaya aku tidak akan keluar sama sekali." "Kalau begitu kamu puasa," gumam Nabi Muhammad. "Demi Allah, wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak bisa kenyang dengan makan roti. Sama sekali tidak mampu berpuasa," elak sahabat tersebut. "Kalau begitu, kamu sholat malam." Nabi SAW memberi alternatif amalan. "Wahai Rasulullah, andaikan keluargaku tidak membangunkanku untuk sholat subuh, aku pun tidak bisa bangun untuk melakukannya. Untuk sholat subuh saja sangat berat, apalagi sholat malam," jawab sahabat itu penuh kejujuran. Bukannya marah mendengar jawaban jujur ini, Nabi SAW justru tersenyum hingga kelihatan giginya. Penuh kasih sayang, Nabi Muhammad pun memberi alternatif amalan yang sangat ringan untuk menjadi pelebur dosa yang telah dilakukan sahabatnya. Nabi akhirnya bersabda, "Kalau begitu bacalah selalu 2 kalimat yang ringan di lisan, namun berat di timbangan amal dan sangat disukai Allah Sang Maha Pengasih, yaitu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim." Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur. Zikir ini juga mengandung pujian kepada Allah, bihamdi. Mengingatkan kebesaran dan kemuliaan Allah akan menumbuhkan rasa syukur dalam hati kita atas segala nikmat yang telah diberikannya, termasuk nikmat rezeki.
Allah telah berjanji bahwa barang siapa yang bersyukur maka dia akan menambah nikmatnya. Yang keempat, amalan yang mencintai Allah. Zikir ini adalah salah satu amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Amalan yang dicintai Allah pasti akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan bagi pelakunya. Dan bagaimana cara mengamalkannya? Dianjurkan untuk membaca zikir ini minimal 10 kali setelah sholat qobliyah subuh. Kemudian dilanjutkan hingga 100 kali setelah sholat subuh atau di waktu lain di pagi hari. Dengan melazimkan 100 kali zikir ini setiap hari, insya Allah kita akan mendapatkan keutamaan yang besar, termasuk ampunan dosa dan dibukakannya pintu rezeki. Sahabat Islami beriman, mari kita mulai hari kita dengan amalan yang dicintai Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kita lewatkan kesempatan emas setelah sholat qobliyah subuh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mengamalkan 2 zikir yang dahsyat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil 7 kali dan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim minimal 10 kali, diusahakan 100 kali dalam sehari. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengecewakan hambanya yang berharap dan berusaha. Teruslah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, iringi dengan doa yang khusyuk, dan jangan lupa amalan-amalan zikir yang penuh berkah ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki yang berkah dan berlimpah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kemudahan berzikir. Kemudian menganugerahkan kepada kita segala kebaikan dan keberkahan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.